Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Kali ini saya akan bertanya kepada siswa-siswa SMK 3 mengenai api. Oke, langsung aja kita mencari orangnya ya. Namanya siapa? Nabila. Kalau ini? Jadi saya ada pertanyaan yang ini dulu ya. Kenapa api jika dipegang tuh terasa panas? Karena energi yang dikeluarkan muncul secara tiba-tiba. Oke. Terus ya pertanyaan kedua, api muncul dari mana? Api akan muncul dari bahan gas-gas yang dari bahan bakar. Ya. Terima kasih. Oke, segitu aja pertanyaan kita kali ini. Mari kita simak video berikutnya. Panas api. Ketika kita membakar sesuatu, seperti contohnya kayu bakar, ia akan berubah. Ketika kita membakar kayu tersebut, kayu ini akan berubah warna menjadi hitam. Dan ada juga beberapa kayu yang hancur menjadi serpihan kayu yang kita sebut dengan arang. Ketika kayu dibakar, ia menghasilkan sebuah energi, yaitu energi panas. Energi panas itu berasal dari combustion atau proses di mana elemen fuel atau bahan bakar bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan panas. Nah, hal tersebut merupakan reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ini merupakan reaksi kimia yang melepaskan energi melalui cahaya atau panas. Singkatnya, bisa dibilang pelepasan panas saat ada perubahan pada bahan kimia. By the way, proses pembakaran bisa terjadi jika terdapat 3 hal. Yang pertama adalah bahan bakar, seperti misalnya kayu bakar atau kalau untuk tubuh kita yaitu makanan. Lalu yang kedua adalah oksigen, dan ketiga haruslah ada energi panas. Jika kalian akan menyalakan lilin atau ketika kalian akan membuat sebuah api unggun, kalian pasti akan menggunakan korek api. Nah, korek api itu menjadi sebuah sumber panas yang akan memicu proses pembakaran, dan terciptalah api. Kemudian, api yang berasal dari sumber panas yang kecil itu akan membakar bahan bakarnya seperti kayu bakar. Pada saat terjadi proses pembakaran, ia membutuhkan banyak sekali energi. Tapi kemudian energi itu berubah menjadi energi panas yang lebih besar. Nah, tapi ketika bahan bakar tersebut sudah habis, api akan langsung padam, karena tidak ada lagi bahan yang bisa dibakar untuk menghasilkan api. Jadi kurang lebih itulah alasan mengapa api panas. Karena energi yang dihasilkan oleh bahan bakar dilepaskan secara tiba-tiba. Well, tapi kalian tahu nggak sih, api itu memiliki banyak warna. Dan di setiap warna api, memiliki tingkatan panas yang berbeda-beda. Tingkat suhu api. Apakah ada yang tahu api yang paling panas itu warnanya apa? Siapa yang menebak warna merah? Well, kalau ada yang menebak warna merah, kalian salah guys. Api yang paling panas adalah api putih. Api ini bisa kita jumpai pada mesin lasan. Tahu mesin lasan untuk yaitu ngelas, pelasan atau ya itulah pokoknya. By the way, api yang berwarna sangat putih mampu melelehkan besi sehingga mereka dapat menyatu. Selain itu, api putih merupakan api yang paling panas yang ada di dalam inti matahari. Suhunya mencapai 2000 derajat Celcius. Lalu, api terpanas kedua adalah api biru. Biasanya api ini bisa kalian jumpai di kompor gas di rumah kalian. Api biru dari gas merupakan api yang mengalami pembakaran yang sempurna dan stabil. Suhunya ini berada di bawah 2000 derajat Celcius. Lalu, yang ketiga, ada api kuning. Ia memiliki suhu 1200 sampai 1500 derajat Celcius. Tingkat efisiensi dari pembakaran api kuning berada di bawah api biru. Biasanya, api jenis ini dapat dihasilkan oleh pembakaran minyak tanah seperti pada kompor minyak tanah. Atau biasa api ini juga kita lihat di bagian tengah-tengah nyala api. Kemudian yang keempat, ada api jingga. Api berwarna jingga bisa kita jumpai saat menyalakan api unggun. Yap, api ini dihasilkan dari pembakaran kayu atau arang. Api ini memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan api kuning. Suhunya berkisar di 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah api warna merah, yang merupakan api paling dingin. Dingin di sini maksudnya bukan seperti es ya, tapi masih panas. Hanya saja tingkatnya panasnya lebih rendah. Suhu api merah berada di bawah 1000 derajat Celcius.
Dan biasanya kita menemukan api ini di bagian luar nyala api. Nah, api merah ini biasanya dihasilkan karena pembakaran yang kurang sempurna atau stabil. Dan by the way, ini buat informasi tambahan aja ya. Ada api yang berwarna hijau loh. Nah, warna api ini dihasilkan karena adanya unsur tembaga yang terbakar. Kalau untuk temperaturnya sendiri, warna dari api hijau ini nggak ngefek ke temperatur sih. Warna hijau ini hanya mempresentasikan bahwa ada unsur atau material tembaga yang sedang terbakar. Nah, itulah tingkatan-tingkatan api berdasarkan warnanya.